Kau dapat bila ku tetap setia. Kau dapat bila ku tetap setia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Kami sungguh memohon, pikiran-Mu jadi pikiran kami, perasaan-Mu jadi perasaan kami, supaya setiap jemaat tahu persis apa yang menjadi kesukaan-Mu, sehingga mujizat yang paling utama terjadi pada hidup kami semua, yaitu tetap setia sampai garis akhir. Untuk itulah kami senantiasa mendekati firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Hanya hidup dalam kebenaranlah orang yang benar-benar tahu menghargai pengorbanan-Mu Yesus. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah. Kami siap diubahkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami pulang, sungguh sangat beda ketika kami dibandingkan waktu datang. Sehingga kami boleh menikmati ibadah yang sejati. Berbicara Tuhan, kami siap diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Camkan saudara, mayoritas orang gereja percaya kepada Yesus bukan seperti yang dipikirkan Yesus. Melainkan sesuai dengan pikiran masing-masing. Sehingga ada tidak sedikit orang Kristen tetap pemarah, pembohong, tetap gak ada disiplin baca Alkitab. Ini kan orang-orang gak ngerti siapa Tuhan. Apalagi ditambah lagi kecewa dengan perkawinan, cerai. Ada apa Kristen? Ditambah makin ruwetnya, seharusnya orang mengkhotbahkan Yesus yang menciptakan kita. Tapi kenyataan banyak khotbah-khotbah mengkhotbahkan Yesus yang Dia ciptakan. Kenapa orang tertarik khotbah? Berimanlah sakitmu sembuh. Ada apa itu? Karena dia mengkhotbahkan Yesus yang Dia ciptakan. Karena Yesus yang menciptakan Anda, fokusnya enggak itu. Rela wajah Anda. Fokusnya bukan kesembuhan. Kesembuhan hanya dibutuhkan orang enggak percaya dan orang yang bayi rohani. Orang dewasa rohani enggak butuh lagi kesembuhan. Karena orientasinya kepada kekekalan. Ayo dong. Jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh kapan matinya? Naik pesawat maunya on time. Ke surga maunya delay. Ada apa Kristen? Lama-lama pembodohan masif loh di gereja. Nah sekarang saya tanya. Sarana paling efektif kita mati adalah sakit. Kalau bagi orang benar, lebih bersyukur dia kanker daripada bisul. Karena kanker mempercepat dia mati masuk surga. Bisul lama banget. Gak usah ketawa, meratap aja Anda. Kenapa doa puasa untuk sembuh kanker? Doa puasa lah yang pembohong jadi jujur. Doa puasa lah yang sombong jadi rendah hati.
Dua apostel yang suka berzina, buka situs porno. Hidup dalam kekudusan. Kenapa dua apostel kesembuhan? Karena mental dukunnya belum tuntas. Itu masalahnya. Ini mengerikan. Akhirnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Akhirnya mayoritas orang gereja merasa rohani tapi tidak rohani. Yuk kita buka Alkitab kita. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Sorry. 18 tadi sudah saya siapkan. Lukas 15. Ayat 11 sampai ayat 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita bergantian membaca, saya baca yang ganjil, Anda baca ayat yang genap. Apakah ada di layar? Yuk kita bergantian. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Gak semua bawa Alkitab ya? Turut berduka cita. Sakrisan ini. Alkitab lu segede ruko apa? Ada? Mana siapa operatornya? Bisa ada? Enggak ada? Belum? Oke. Saya tunggu. Mumpung Belanda masih jauh. Yuk. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap dengan teliti dan cermat. Di bawah judul perikop tentang apa? Yuk, berarti rata-rata tahu ya. Yuk kita bergantian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Lanjut. Kata yang musuh pada ayahnya, Bapa berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berhidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapati kembali. Katakan amin. Ini temanya, judul perikopnya apa? Perumpamaan tentang anak mana yang hilang? Bukan. Dua-duanya. Makanya bukan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Anak yang hilang. Mayoritas orang di gereja bahkan pengkhotbah pun hilang. Tanpa sadar. Sama seperti orang di tengah keramaian dia mengalami kesepian. Di tengah berlimpah makanan dia kelaparan. Di tengah-tengah rumah yang bagus, nyaman, kasur yang begitu terbaik, tetap nggak bisa tidur. Itulah kebanyakan orang Kristen. Pertama, Anda menghampiri perikop ini menjadi berbobot kalau Anda memahaminya tidak lepas dari konteks. Orang kalau khotbah nggak sesuai dengan konteks itu mengerikan. Akhirnya pikiran kita yang mengendalikan kita, firman harus mencocokkan dengan pikiran kita. Itu kan ngawur. Mulai konteks. Konteksnya ini bagian daripada Yesus dialog dengan orang-orang yang aktivis di bait Allah. Orang-orang Yahudi, Farisi dan sebagainya. Maka audiensnya orang Yahudi termasuk murid-muridnya. Perumpamaan ini tidak begitu ngerti Anda kalau konteksnya enggak dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi sangat tabu minta warisan pada orang tuanya. Mengapa? Warisan hanya diperoleh kalau orang tua meninggal. Kalau minta orang tua kepada orang tuanya, berarti orang tuanya masih hidup enggak? Tahu enggak artinya? Orang minta warisan sama orang tua itu nyumpahin orang tua mati. Itu ngeri sekali. Menggambarkan dampaknya kepada kerohanian. Orang putus hubungan dengan Allah itu mengerikan. Kalau Anda sakit kanker enggak mengerikan. Kalau Anda enggak disiplin baca Alkitab itu mengerikan. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Mengerikan. Tapi kita masih serupa dengan dunia ini. Yang ngeri menurut Tuhan enggak ngeri sama kita. Yang ngeri menurut dunia ngeri sama kita. Memang enggak kenal Yesus rata-rata. Saya bingung banyak pengkhotbah suka sekali khotbah kesembuhan. Ada apa? Karena enggak mengenal Kristus. Ini penting sekali. Maka ketika minta warisan, itu papa mamanya marah sampai nangis. Cabut ucapanmu itu. Itu tidak boleh. Sangat jahat. Kalau anak yang bungsu ini tetap ngotot minta warisan, maka keluarga dari pihak mamanya, pihak papanya akan kumpul menasihatkan anak bungsu ini. Jangan kau ulangi permintaan. Itu jahat sekali. Tarik ucapan itu. Kalau dia tetap ngotot dan ngotot, datang Pemda setempat. Sambil menunjukkan kartu keluarga dan data-data dia di situ. Termasuk KTP. Kalau kau nggak cabut ucapan itu, namamu dicoret di kartu keluarga, KTP-mu ditarik, dibakar.
Kau seolah-olah belum pernah lahir di wilayah ini. Maka ketika dia tetap ngotot, akhirnya ketika diserahkan harta, masih diperingatin. Kau mau kembalikan, pulang minta ampun atau enggak? Kalau kau keluar dari gerbang kota ini, lihatlah, kami sudah membawa benda-benda busuk. Itu budaya Yahudi. Ayam busuk, telur busuk, semua yang busuk. Begitu dia lewat kota itu, dibarengin dengan lemparan binatang busuk, semua benda-benda busuk. Satu statement hidup berkata, kau sudah mati. Busuk hatimu, kau sudah mati dan kau tidak ada lagi di lingkungan ini. Belum pernah kau ada di lingkungan ini. Itulah kesimpulan daripada Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi kalau kau makan buah itu kau mati. Lalu yang ngeri itu dosa. Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari dua hal yang sederhana. Yaitu akibatnya, kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Sederhana. Jawab, mana lebih serius menurut manusia, kanker atau bisul? Kenapa? Akibatnya, kanker bisa mati, bisul enggak. Kenapa? Siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis, itu minimal. Kalau bisul, saya ajarkan Anda, enggak usah ke dokter. Plototin aja itu bisul. Nanti dia besar kemerah-merahan, mulai dia kebiru-biruan, ada matanya, matang meletus, sembuh. Pengalaman pribadi. Jadi kanker lebih serius. Tahu nggak konsekuensi pola pikir yang sehat menyikapi yang serius? Jawab, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Yang keras dong. Kenapa? Supaya ketolong Anda. Ngerti kan? Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Kenapa? Akibatnya bukan upah kanker maut. Jangan sesatlah. Ada nggak orang sakit, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, dalam nama Yesus tetap nggak sembuh. Mati tetap masuk surga. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Karena bukan upah kanker maut. Kalau nggak percaya Anda mati nanti malam, lihatlah. Ada. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker didoakan dalam kuasa Kristus, sembuh, mati tetap masuk neraka? Ada nggak? Banyak. Kan Tuhan kasih tahu. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh oleh kuasa Kristus, 9 yang binasa. Karena kesembuhan selamanya nggak menyelamatkan. Selamanya. Ayo dong. Pertobatan yang menyelamatkan. Katakan amin. Tepuk tangan. Itu dia. Supaya sehat ajaran Anda. Malanglah nasibmu. Lumpuh berjalan. Kalau kaki lumpuh berjalan. Jawab. Itu lahiriah atau rohani? Jawab dong. Lahiriah. Ada nggak orang lumpuh berjalan, tapi jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan? Ada. Mana menyelamatkan lumpuh berjalan buta celik? Ciumanlah. Ini penting. Dosa lebih serius daripada kanker. Kalau dosa, upah dosa adalah maut, bukan upah kanker maut. Lihat siapa yang turun tangan. Kalau kanker 2 dokter spesialis, jawab. Kalau dosa bisa nggak ditangani 5 dokter spesialis? Ciuman dong. Enggak. Jawab, siapa yang turun tangan mengatasi dosa? Joy to the world, itu dia. Mana ada joy di luar itu? Kok sukacita karena pakaian baru, makanan enak, pohon terang.
Ya Tuhan, sukacitalah Anda diampuni dosanya dan tidak berdosa dan tidak main dalam dosa lagi. Yang berzina nggak berzina lagi, yang pemarah tidak pemarah lagi, yang ngelawan suami nggak ngelawan suami lagi, yang kasar terhadap istri nggak kasar lagi. Yang begitulah joy itu. Natal sebentar lagi, jangan lagi kau ulangi, hanya kegembiraan lahiriah saja. Saya dulu dosen musik, saya amat-amati lagu terbaik di dunia, lagu gereja. Saya ngomongin karena bukan saya pendeta, karena saya dulu dosen musik. Salah satu lagu terbaik di dunia itu lagu Natal. Joy itu, tahu nggak Anda? Natal seringkali diganti dengan happy, not joy. Apa itu? Natal rata-rata banyak. Nggak tahu saya anak siapa si Saleh. Saleh up 70%. Pura-pura nggak nyambung leh. Gak usah dipertegas. Anak siapa si Saleh ini? Beritanya hanya itu, si Saleh. Itu happy. Ya baru tahu dia. Orang Kristen pun nyerbu-nyerbu yang si Saleh. Lalu Natal itu, kalau Saleh itu dari toko, dari mall. Kalau joy dari atas. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi. Ke do rendah, turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, turun. Itu joy. Kalau mall itu happy. Nadanya apa? Mi, merata. Ayo makan mie, hanya itu doang. Setelah dunia mengalami joy, dunia ini mendapat sukacita ilahi, maka notasi berikutnya naik. Sola, la, si, do, naik ke do lagi tinggi lagi. Jadilah kepada kami di bumi seperti itu Natal. Maka bait berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tam 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 kan itu. Gak usah tepuk tangan meratap aja lah. Karena rata-rata lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti kan. Apa lagunya? Aku masih. Itu kan tahun lalu lu kan malas baca Alkitab. Tahun ini juga malas. Memang Anda menghina Kristus yang kerjanya. Tahun lalu kalian suka bertengkar suami istri. Tahun ini juga bertengkar. Ada apa Kristen ini? Terus suka sakit sembuh. Yang punya Innova jadi Alphard gitu. Gunung Kawi aja kamu. Ada apa Kristen ini? Akhirnya banyak pengkhotbah, moralnya buruk. Worship leaders, moralnya buruk. Singers, moral, pemain musik, moral. Karena gak ngerti. Hanya sakit sembuh. Yang dipaubah pangalahona. Sorry bahasa Jerman nih. Gak berubah kelakuannya. Ya susah. Akhirnya kita lempar kotoran ke salib Kristus. Nah, paling menyedihkan dalam hidup ini kita putus hubungan dengan Allah. Itu gambarannya. Puji Tuhan, ada terjadi mujizat. Apa itu mujizat? Sebesar-besarnya harta di dunia ini, gak ada yang sifat kekal. Bersyukurlah Anda, sukacita Anda di luar Yesus bisa selesai. Supaya kau tahu sukacita itu semu. Jujur, mobil baru apapun mereknya, sukacitanya sampai kapan? Paling beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Puji Tuhan mobil lu baru ya? Iya, kapan beli? Bulan lalu. 2 tahun lagi, puji Tuhan mobil baru. Mobil mana? Yang itu? Itu 2 tahun lalu udah lama, udah kurang nilainya. Sintem. Ada lagi ibu-ibu, maafkan saya. Ibu-ibu bodoh, maafkan saya. Apa itu? Ke salon dia. 4 jam di salon. Baca Alkitabnya 15 menit kan gitu kan. Kalau teorinya tahu kecantikan dari dalam inner beauty. Yalah inner beauty. Lu kecantikan lu dari tukang salon tuh. Keluar dari salon. Suaminya bilang apa? Mami cantik sekali mami. GR dia. Itu kan bodoh. Tahu nggak maksudnya?
Kata suami Anda cantik kalau dari salon. Aslinya sih enggak. Itu maksudnya. Kenapa kau nikmati? Kalau dipuji Anda dari salon itu menghina. Ya Tuhan, susah. Kalau kau bangun tidur masih ada iler dibilang, Mami aku sayang. Ah itu baru GR nggak apa-apa lah. Kalau dari salon cantik, ya Tuhan, lucu-lucu sedih itu. Sorry, nyambung nggak sih? Ya pasti nyambung. Orang Anda yang saya maksud, ya nyambung lah. Nggak mungkin nggak nyambung. Akhirnya kita hanya kebahagiaan semu yang disebut happy, not joy. Puji Tuhan, kembali kita Lukas pasal 15. Mujizat terjadi, apa itu? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia membersihkan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jawab. Mobil Innova jadi Alphard, joy atau happy? Happy. Begitu dapat calon istri menikah, tam teram tam tam, itu joy atau happy? Happy. Karena lagu itu lagu peperangan. Tam teram tam tam, tam teram tam tam teram tam tam, teram tam tam. Tahu kan sambungannya kan? Angkat senjata tembak, mulai tembak-tembakan itu, mulai tembak-tembakan itu. Karena nggak lama kemudian datang Satria Baja Hitam, berubah itu. Itu hanya bagus di resepsi aja. Seorang konglomerat, calon calon menantu anak konglomerat. Pak Ridwan bisa nggak konseling anak saya? Kenapa? Mau menikah. Oh ya? Dengan siapa? Anak sini. Wow, ngeri. Loh, kenapa ngeri? Lu kan konglomerat. Calon besan lu kan konglomerat. Jadi maksudnya ngeri apa? Bagus di resepsi doang. Waktu menikah, anak lu punya tanduk, anak dia juga punya tanduk. Berantem, nanti ngomong istrinya. Tau gak lu? Gue gak makan dari lu. Selesai. Anak orang kaya menikah sama orang kaya, itu ngeri. Jangan pura-pura gak nyambung. Ngeri banget. Karena masing-masing punya kekuatan. Gesekan, cewek ya gue cewek, lu kira gue takut? Ini rata-rata. Tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan, lihat ngeri sekali. Bagus apa? Di pesta. Ih bagus loh. Pembawa acaranya Helmi Yahya atau siapalah nama itu. Saya bilang aduh bagus di resepsi aja, sebentar lagi kiamat lokal nih. Jangan lihat pernikahan di resepsi. What next? Orang kan lihat dangkal sekali. Nah oleh karena itu sukacita, harta, benda, calon besan konglomerat itu sintem semua, percikan sementara. Nggak ada nilai kekekalannya. Hanya dalam Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar itu nggak ada. Jadi Anda punya menantu pinter, tamatan Harvard University S3, terserah. Itu semuanya sintem. Kalau nggak takut akan sama Tuhan, lebih ngeri pernikahan orang ganteng dan cantik daripada pernikahan sesama orang jelek. Iya. Yang jelek aja boleh ketawa. Orang ganteng dan cantik menikah, kalau nggak takut sama Tuhan, gampang sekali nyeleweng. Orang jelek, sulit sekali nyeleweng. Udah nyodor-nyodorkan diri, ngejauh orang. Tumben lu pada jelek semua ngaku, ketawa semua lu. Jadi ganteng cantik pun gak kebahagiaan. Luar biasa loh. Calon suaminya ganteng loh. Calon istri cantik. Itu lahiriah semua. Semua itu menipu semua. Itu happy bukan joy. Maka bersyukurlah habis hartanya. Itu kan mujizat. Catat baik-baik. Kalau kalian jauh dari Tuhan, kalau bisa malang nasib kalian. Supaya kalian tahu jalan kalian itu salah. Pulanglah. Pulang, pulanglah. Yang ngeri Anda kaya, Anda sehat, Anda berjinah tetap sehat, makin naik gaji Anda. Itu kan ngeri sekali. Potensi sampai mati lu gak bertobat. Tapi kalau Anda berjinah, terus Anda kanker prostat, kan mujizat. Iya dong.
Sedih saya lihat, udah kaya, ganteng, punya istri simpanan, tetap sehat. Lu jalan tol ke neraka loh itu. Makanya sama orang benar, sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Jujur, orang kaya, ganteng, cantik, sehat, terus makin kaya, punya istri simpanan. Gampang gak bertobat orang ini? Susah. Kalau orang kaya, terus melimpah hartanya. Begitu dia berzina, hancur ekonominya. Tetap dia bertahan berzina. Terus akhirnya kanker prostat parah stadium 4. Gampang gak dilayani? Siapa yang masih berzina sini? Tolong sakit parah kalian. Supaya gampang dilayani. Gitu loh. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya jangan mati binasa Anda. Khotbah enggak fokusnya persembahan. Saya ingatkan Anda. Saya khotbah, Anda kasih persembahan, enggak kasih persembahan, enggak ada masalah sama saya. Karena itu bukan masalah saya. Masalah saya harus khotbah kebenaran karena saya nanti bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya dong. Makanya khotbah gereja besar, gereja kecil tetap saya semangat walaupun ada kemungkinan enggak diundang lagi. Khotbah aja kebenaran. Itu aja. Itu fokus. Ketawa kalian ada unsur penolakan ya. Iyalah. Makanya Bapak Ibu, puji Tuhan ada tambah kesempurnaan penderitaan. Apa itu? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Terima kasih Tuhan. Kalau aku menyimpang, aku melaratlah Tuhan. Kalau aku main-main dalam dosa, melaratlah. Itu bagus sekali. Sementara ini banyak orang khotbah bagus, jemaat ribuan, punya istri simpanan, aman-aman sampai mati. Lu kan lagi ke neraka ini. Sekali. Iblis itu seperti malaikat terang. Tahu nggak artinya? Iblis itu membuat kita tetap ditatap orang rohani, padahal kita nggak rohani. Malanglah nasib kita, saudara, kalau kita dianggap orang rohani, padahal nggak rohani. Malanglah. Apalagi kita punya kemampuan tetap berpenampilan rohani, sementara kita masih main-main dalam dosa di belakang sana. Ngeri sekali itu. Itu hikmat setan itu. Makanya kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apalagi dosa. Halo, saya ulangi ya. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh nggak? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian sama si kuntilanak di depan Taman Ismail Marzuki. Dia jemput si kuntilanak ini, dibawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel yang sepi, dia parkir mobilnya, dia gandeng si kuntilanak ke lobi hotel untuk pesan kamar untuk berzina. Lagi pesan kamar, ketemu ibu mertuanya, mujizat gak? Itu mujizat. Malanglah nasibmu kalau kau berbuat dosa tetap gak ketahuan. Ngeri sekali. Bersyukurlah Anda kalau Anda punya tekad dalam nama Yesus. Tuhan dengar jadi tanahku ini Tuhan. Aku tahu dosa itu sangat keji. Sampai kau mati di kayu salib. Kau kirimkan Roh Kudus supaya hidupku kudus. Tolonglah Tuhan, aku jangan berbuat dosa lagi. Kan itu sebenarnya doa yang bagus. Tetap buka kemungkinan, bukan excuse. Tetap buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa, dalam nama Yesus tolonglah Tuhan. Kalau sampai saya berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini. Melatih ulang aku yang dablek ini. Bahwa aku gak pernah cocok dengan dosa. Itu kan keren sekali. Tapi gak ada amin kan. Yang ada artinya apa? Sial ketahuan. Sial. Susah memang. Anda kalau berzina, korupsi gak ketahuan. Anda bahagia. Memang Anda kesurupan tingkat tinggi. Berdoalah kita, siapapun Anda ruangan ini. Kalau sampai berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang kita. Bahwa sampai mati pun kita gak pernah cocok dengan dosa. Berbahagialah engkau. Kalau kau niat berbuat dosa langsung ketahuan. Berbahagialah engkau.
Justru malanglah nasibmu. Kau sampai berbuat dosa. Sampai sekarang pun kau tahu masih ada dosa-dosa yang kau lakukan. Terus enggak ketahuan orang. Malanglah nasibmu. Masih kau kecap kayak enaknya dosa itu. Ngeri sekali hidupmu itu. Apakah itu berzina, homoseks, lesbian, menipu, korupsi, dan sebagainya. Ini penting. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada orang Yahudi, juga murid-muridnya, bahwa bersyukurlah kalau menyimpang kita melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga. Kalau Anda baca ini konteks budaya Yahudi. Kalau konteks Batak, Manado, Ambon, jaga babi nggak ada masalah lah. Kalau budaya Yahudi itu ngerinya ngeri. Kalau Anda ke Yerusalem buka BPK, disembelih loh. Karena babi super haram sama mereka. Udah sangat haram, terus dia jaga babi. Ngeri sekali itu. Audiensnya orang Yahudi, dengar gitu, aduh ngeri sekali. Lebih baik mati daripada menjaga babi. Tapi lebih ngeri lagi Tuhan bilang apa? Apa kalimat berikutnya supaya Anda ngerti arti hilang karena dosa dan kejahatan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Dia lapar sekali. Dia mau mengisi dengan makanan babi. Apa yang terjadi ayat B? Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Artinya apa? Dengar dong baik-baik. Babi lebih beruntung daripada orang berdosa. Catat dong baik-baik. Babi, tikus, anjing, kutu sekalipun. Catat baik-baik. Kalau mati nggak ada perkara surga, nggak ada perkara neraka. Orang Betawi bilang impas. Saya bingung ada pendeta doktor teologi khotbah. Anjing kita kalau mati masuk surga. Ini kan menyesatkan. Siapa nebus dia? Siapa nebus anjing? Jahat sekali khotbah-khotbah seperti ini. Doktor teologi, mantan rektor teologi lagi. Khotbah anjing piaran kita yang kita sayangi ada lagi surga. Siapa ini? Jadi dokter teologi yang enggak jamin enggak sesat ajarannya. Ini penting sekali. Dibilang lagi Yesus bukan juru selamat, tapi petugas juru selamat, Allah Bapa juru selamat. Ada apa lagi? Menyesatkan. Ini sedang akhir zaman. Lebih beruntung monyet mati daripada orang berdosa mati. Karena orang berdosa mati, enggak ada perkara surga. Absolut perkara neraka. Tersiksa selama-lamanya gak ada batas. Jangan Anda kaget. Kalau orang di neraka akan teriak. Tuhan kalau aku tahu menderita begini. Mendingan aku jadi babi. Jangan kaget kalau Anda dengar teriakan gitu di neraka. Kalau Anda kaget. Saya jadi kaget. Karena ada itu dalam Alkitab. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda main-main dalam dosa. Anda sedang mengkategorikan diri Anda lebih hina daripada binatang. Catat dong baik. Jangan main-main dalam dosa. Tapi puji Tuhan, penderitaan ini membuat dia insaf. Dengan hancur hati, dia nggak sok akrab. Apa dia bilang? Dia bangkit dan dia rindu pergi kepada bapaknya. Dengan mengakui, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku nggak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upan Bapa. Ini menunjukkan pertobatannya luar biasa. Catat baik-baik, kalau Anda melayani, kalau Anda aktivis gereja, jatuh dalam dosa, jangan sok akrab minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tadi marah, ampuni aku tuh. Tuhan, terima kasih. Aku yakin kau ampuni. Jangan ngomong. Lebih baik Anda diam dulu, keluar air mata Anda. Tuhan, aku tadi marah sama istriku. Ampuni aku Tuhan. Kalaupun kau nggak layak aku anakmu Tuhan, nggak apa-apa lah. Yang penting aku bersama dengan engkau tayang jadi babumu yang paling terserah. Yang penting itu menunjukkan orang itu hancur hati. Jangan sok akrab. Ada orang udah main-main dalam dosa, nyanyinya apa? I am a friend of God. Friend apa lo? Janganlah ngomong I am friend. Tapi lu main-main dalam dosa. Sangkin sok akrabnya. Yesus sahabatku, jangan bilang sahabat lah. Kalau baca Alkitab aja malas. Janganlah.
Itu namanya apa? Kekejian di mata Tuhan. Ini penting. Maka kehancuran hati dia berjumpa dengan Allah yang benar. Begitu Allah bapak melihat anaknya pulang, ada yang tahu nggak? Ketika bapaknya anaknya yang bungsu itu hilang pulang, apa yang dilakukan dia? Bapak ini lari, gampar anaknya atau memeluk? Wow, ngeri kan? Kenapa ngeri? Itu anak masih pakai parfum babi. Dipeluk bapaknya. Itu luar biasa. Amazing grace. Itu konteksnya. Maka Bapak Ibu dari anak bungsu yang hilang ini akhirnya kembali. Artinya apa? Satu kalimat. Jangan main-main dalam dosa. Apapun masalahmu, jangan main-main dalam dosa. Apa itu dosa? Enggak taat. Hai suami, kasihlah istrimu. Loh suamiku cerewet Pak Ridwan. Enggak ada kaitannya kita mengasihi istri kita dengan kelakuan istri kita. Enggak ada kaitan. Kita mengasihi istri kita kaitannya karena kita sedang beribadah kepada Tuhan penebus kita, pemilik hidup kita dan berkata, kasih istri. Jangan pernah korbankan ketaatan, kesetiaan mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istri. Hai istri, tunduk pada suami. Jangan pernah korbankan perintah itu. Supaya jangan hilang. Loh kalau suamiku kasar, gak ada kaitannya kau tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Gak ada kaitannya. Loh kalau suamiku kasar, itu kalimat bodoh ibu. Di mana bodohnya? Perhatikan. Tuhan berkata, hai istri tunduk pada suami. Kau lihat kekasaran suami, kau batalkan ketaatan kau sama Tuhan, tunduk sama suami gara-gara kekasaran dia. Berarti kekasaran suami lebih berbobot daripada Tuhanmu. Keji banget Anda. Saya ulangi. Jangan pernah korbankan kesetiaan, ketaatan tunduk pada suami. Bagaimanapun kelakuan suamimu. Karena ketaatan itu adalah kita sedang beribadah kepada dia. Itu benar. Ada ibu-ibu masih ngotot. Loh Pak Ridwan, suamiku kasar. Ya Tuhannya orang ini. Alkitab nggak pernah memfasilitasinya. Nggak ada Alkitab berkata, hai istri, tunduklah pada suami yang baik. Yang kasar lawan aja boleh. Kan nggak ada. Sesat, nggak ada. Makanya aktivis gereja, ada ibu-ibu pendeta khotbah bisa bentak-bentak suaminya. Lu mana pernah kenal Yesus di situ? Sama sekali lu nggak pernah kenal Yesus. Ini penting. Hanya ketaatan menunjukkan orang itu tidak hilang. Hanya ketaatan orang itu tahu menyenangkan Kristus. Hanya ketaatan. Semua khotbah, semua penyembahan itu retorika atau ritual tanpa spiritual kalau nggak pelaku firman. Catat dong. Penyembahan angkat tangan bahasa roh itu hanya ritual tanpa spiritual. Kalau penyembahan itu bukan kesimpulan dari ketaatan. Catat dong baik. Ketaatan itu sendirilah penyembahan. Ini penting sekali supaya Anda ngerti Kristen. Kemudian pulang bapaknya senang, sukacita dipeluk, dipulihkan hubungannya. Dan bapaknya gak pernah ingat bahwa anak ini pernah minta warisan. Tepuk tangan buat Allah kita. Keren sekali. Akulah dia yang menghapus dosa-dosamu dan aku tidak ingat-ingat lagi dosamu. Tuhan gak ingat dosa kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan gak ingat dosa kita, kenapa kau masih ingat dosa pasanganmu? Tuhan gak ingat lagi. Anda ingat. Berarti Anda lebih pintar dari Tuhan. Karena Anda ingat. Kalau Anda lebih pintar dari Tuhan, kalau mimbar ini surga, Anda mati, saking pintarnya kelewat surganya. Nyemplung lagi loh. Iya. Jangan korek-korek kesalahan istrimu dulu. Jangan kau korek-korek kesalahan suamimu dulu. Kalau kau korek-korek memang kau gembel ngorek-ngorek sampah. Dulu loh. Kenapa lu korek? Tuhan udah lupa. Kok kau ingat? Ayo dong.
Jangan kau ingat lagi dosa menantumu. Jangan lagi kau ingat-ingat dosa mertuamu, iparmu. Stoplah. Kecuali kau memang gak kenal Tuhan dan memang kau sedang hilang. Itu yang terjadi pada anak sulung. Begitu pulang dipotong lembu tambun. Anaknya pulang lihat usaha keliling dari Tangerang. Kemudian pergi ke Bogor. Kemudian ke Bekasi. Pulang dia ke Raden Saleh. Dia lihat ada musik. Loh ada apa nih? Bapak gua kawin lagi ya? Kok ada musik? Itu pesta besar itu. Langsung dia tanya pembeli. Sini mas. Ada apa? Ada apa ini? Loh, tuan muda nggak tahu ya? Nggak tahu. Adik tuan muda pulang. Tuan besar sukacita, potong lembu tambun. Oh, langsung emosi dia marah. Kalau saya sutradara film, membuat film tentang ini dalam bentuk kartun, maka pemeran pria sulung ini dari kepalanya keluar uap. Saking marahnya. Dari kupingnya keluar asap. Marah sekali. Sampai pembantunya lari terbirit-birit kayak lihat setan. Ketika lari terbirit mengampirin tuan besar, apa yang terjadi? Lihat ayat 28-29. Ayat 28-29. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar. Kenapa ayahnya keluar? Karena pembantu yang ditanya itu lari ketakutan. Keluar dalam bahasa masih ayat sebelumnya 28. Dalam bahasa Yunaninya dan berbicara dengan dia. Artinya apa? Menjelaskan apa kejadian sesungguhnya dengan sabar. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya. Kata tetapi apa? Penjelasan ayahnya tidak dianggap. Penjelasan ayahnya tak bernilai. Itu kata tetapi. Menghubungkan dua kalimat sehingga kalimat pertama batal. Contoh, bapak itu ganteng loh. Positif atau negatif? Tapi berikutnya positif atau negatif? Sehingga gantengnya hilang. Bapak itu ganteng loh, tetapi melambai. Waduh, langsung serem tuh. Serem tuh. Ibu itu cantik loh, tetapi maling. Jadi yang positif, ini diartikan tetap. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya apa? Maka pemeran pria sulung ini, kalimatnya mulai lambat. Pelan menunjukkan kepedihan hatinya. Pak, telah bertahun-tahun aku melayan Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan, apa katanya? Seekor anak kambing untuk bersekutu dengan seekor anak kambing. Adiknya kasih apa? Lembu tambun. Dia seekor kambing pun belum pernah. Berarti kalau dia pesta dengan teman-temannya apa? Pecel lele. Saya dramatis sedikit, kan saya khotbah. Tidak pernah, seekor kambing nggak pernah untuk bersekutu dengan sahabat. Ayat 30, mulai dia naik, mempercepat kata-katanya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak. Pelacur agak keras sedikit. Sampai dia ngomong, keluar air liurnya. Pelacur. Kameraman sudah close up, supaya tunjuk marah. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun. Artinya apa? Dia nyalain bapaknya. Salah Papa nggak adil. Itulah yang orang lakukan kepada Allah Bapa orang gereja. Kok kau ngiri mobil orang lain lebih mewah dari Anda? Kok kau ngiri orang sembuh kau nggak sembuh? Halo. Biarpun anak-anak rohani saya mobilnya lebih mewah dari saya yang biasa-biasa, nggak ada masalah, nggak terganggu saya. Kenapa ada orang membandingkan istrinya dengan istri orang? Karena nggak kenal Tuhan. Kenapa kau bandingkan istrimu, suamimu dengan pacarmu sebelumnya? Karena kau masih kesurupan. Seolah-olah Allah itu nggak adil. Maka apa bagian terakhir? Lihat ayat 30. Ayat 31.
kata ayahnya kepadanya. Tetap dalam konteks sabar dan penuh kasih. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Berarti bapaknya mendukung enggak dia selalu bersama dengan bapaknya? Didukung. Tapi kalimat berikutnya apa? Lu sama-sama aku tapi kau enggak kenal aku. Apa itu? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lu motong lembu tambun, lu potong aja. Kan kepunyaan. Kenapa lu selama ini enggak motong? Takut papa marah. Berarti lu enggak kenal saya. Ini dia. Ditambah lagi ayat 33. Apa itu 33? 32, sorry. 32. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yuk, kita pelajari dengan saudara. Kata kita ini di sini siapa? Si bapak dan kita patut bersuka cita. Yang terjadi apa? Aku suka cita, lu marah. Lu sama-sama gua, kok nggak satu pikir ya? Kok kau ke gereja, nggak ada gairah kau baca Alkitab ya? Anak sulung ini ada tapi hilang. Ada tapi hilang. Inilah mayoritas orang gereja pendeta yang malas baca Alkitab, yang suka berzina, yang suka buka situs porno, yang pemarah, yang naik motor bisa lawan arah. Ini deh. Lu gak kenal Tuhan ya? Kenapa yang kusukai baca Alkitab tiap hari belum kau sukai? Kenapa buka situs porno yang menyedihkan hati saya masih kau sukai? Kok gak nyambung ya? Kenapa yang kusukai kau mengampuni kesalahan iparmu, mengampuni kesalahan menantumu, mertua? Kenapa sampai sekarang belum kau ampuni? Kenapa kusukai kau, kuperintahkan kau tunduk pada suami, kasih istri, kau enggak melakukan. Kau malah menderita melakukan yang kau perintahkan. Kok enggak nyambung kita ya? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kenapa belum bahagia kau mengasihi istrimu? Kenapa belum bahagia kau tunduk pada suamimu? Karena kau ada, tapi enggak ada. Yang permanen hilang, anak sulung. Anak bungsu hilang tapi kembali. Makanya perumpamannya bukan perempuan tentang anak bungsu yang hilang. Tetapi anak yang hilang. Karena dua-duanya hilang. Tapi yang bungsu happy ending. Yang sulung sad ending. Bertahun-tahun kau khotbah. Bertahun-tahun kau worship leader. Singers, pemain musik. Kok yang kusukai belum kau lakukan? Yang kubenci kau lakukan. Ada apa ini? Ya jujur Bapak Ibu, orang gereja mana lebih suka doa puasa supaya naik gajinya, atau doa puasa nggak naik gajinya, tetap disiplin memberikan perpuluhan. Mana lebih suka? Jawab dong, mana lebih suka? Mana lebih suka? Penipu, orang penipu yang suka doa puasa supaya naik gajinya, supaya berkatnya melimpah. Orang jujurlah yang berdoa puasa, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Engkau. Dengan apa? Tetap memberikan perbuatan, kurang kayak gajiku, tetap aku memberikan. Capek nggak capek, aku tetap membaca Alkitab. Bagaimanapun kelakuan pasanganku, aku tetap setia. Itu orang nggak hilang. Tapi kalau rajin ke gereja, rajin berdosa, rajin ke gereja masih merokok kau, masih buka, ya udahlah, Anda hilang. Dan banyak pendeta yang hilang. Ada lagi penganut hyper grace, pendeta ngomong, Pak Ridwan tahu nggak bahwa kasih anugerah Allah lebih besar dari dosa kita? Ya, benar. Makanya Pak Ridwan, biarpun istri saya 2, tetap aku masuk surga. Kau salahkan istilah itu. Sempurna sekali sesat kau itu. Dan itu yang terjadi. Di belakang hyper grace makin hilang orang-orang Kristen. Dan saya pernah membimbing seorang pendeta cukup terkenal ketahuan homoseks. Bertahun-tahun dia khotbah melayani, nggak ketahuan dia homoseks. Terakhir aja, saya bilang bersyukur ketahuan kau. Dia malu. Kenapa kau malu? Malu karena jatuh. Malu karena kau homoseks.
Manulah karena kau berdosa supaya jangan kau ulangi. Maafkan saya. Banyak orang gak berzina bukan karena sudah bertobat. Tapi karena belum ada kesempatan. Catat dong baik-baik. Banyak orang gak sombong bukan karena sudah bertobat. Tetapi karena belum ada kesempatan. Maka Bapak Ibu, biarpun ada kesempatan, jangan gunakan kesempatan itu. Dicontohkan Yusuf kerja di rumah Potifar. Alkitab mencatat rumahnya sangat sepi, gak ada orang. Istri Potifar menggoda Yusuf berzina. Jawab, ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Dijamin nggak ketahuan nggak? Dijamin nggak ada orang. Ada yang tahu nggak Yusuf ngapain? Dia tinggalkan. Biarpun ada kesempatan, dijamin nggak ketahuan, tetap dia nggak lakukan. Ini kan orang-orang yang mengerti apa arti percaya Yesus dan tidak hilang. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Momentum kita mempersiapkan bulan Desember Natal. Tolong jangan berbuat dosa lagi. Fokus kita bukan janji Tuhan. Karena itu gak ada masalah. Yang masalah itu Anda. Taat gak sama perintah Tuhan? Karena fokus kita perintah Tuhan. Bukan janji Tuhan. Orang taat itu orang mengasihi Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dan orang yang taat yang mengasihi Tuhan gak pernah mengejar berkat. Gak pernah mengejar janji Tuhan. Berkat yang mengejar dia. Janji Tuhan yang mengejar dia. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata. Apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Jangan mau Kristen sakit sembuh. Jalan Kristen mengasihi dia. Jangan Kristen sekedar harta berlimpah. Jalan Kristen mengasihi dia dengan apa? Melakukan perintahnya. Sekalipun walaupun apapun yang terjadi sampai mati. Itulah orang yang tidak hilang. Penutup Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang dikira orang ini orang hamba Tuhan diurapi. Tapi orang-orang yang hilang. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak. Pelaku firman. Hanya pelaku firman orang rohani. Khotbah banyak mujizat, itu seringkali penipu. Catat baik-baik. Kalau nggak pelaku firman, ini penipu-penipu nih. Ini penting. Melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Karena banyak orang di gereja tapi hilang. Ayat 22. Pada hari terakhir, berapa orang? Kalau Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Itu situasi yang sangat menyedihkan. Dan ini pasti genapi. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sementara ini orang mengatakan hamba Tuhan diurapi kalau ada banyak nubuatnya. Halo, orang bernubuat itu bukan ukuran rohani walaupun terjadi nubuatnya. Orang pelaku firman itu ukuran rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Semua kata kerjanya dalam bentuk yang terjadi. Dan apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Kata banyak, terjadi mujizatnya. Tetapi orang ini di tengah-tengah pelayanan hilang. Karena enggak pelaku firman. Apa itu ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Kenapa enggak kenal? Karena kau hilang. Memang kau khotbah, memang kau mendoakan orang lumpuh berjalan. Tapi kau enggak pelaku firman. Hilang. Catat. Orang enggak pelaku firman itu orang hilang. Itu mengerikan. Ironis kan? Yang bernubuat, yang ngusir setan, yang melakukan banyak mujizat ke neraka. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah pembuat kejahatan orang yang bernubuat. Orang yang melakukan banyak mujizat. Kejahatan di mata Tuhan. Tidak pelaku firman. Anda sedang lakukan kejahatan Bapak Ibu. Kalau Anda enggak disiplin baca Alkitab. Catat dong baik-baik. Anda sedang melakukan kejahatan. Kalau Anda hitung-hitungan memberi perpuluhan. Hitung-hitungan memberi persembahan. Ada apa Kristen ini? Anda sedang melakukan kejahatan. Kalau Anda tidak taat mengasihi istri. Kalau Anda tidak taat tunduk pada suami. Anda sedang melakukan kejahatan. Maka rayakanlah Natal bulan depan. Dengan kita sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setia sampai mati.
bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Masing-masing kita tunduk kepala. Saya minta 30-40 detik kita berdiam diri sejenak. Kalau engkau statusmu seperti anak bungsu, pulanglah. Hancur hatilah, minta ampunlah kepada Tuhan. Dan rendahkan hatimu untuk sungguh-sungguh kau berdamai lagi kepada Tuhan. Tetapi kalau kau anak Tuhan, suka ke gereja, bahkan suka melayani, tetapi yang disukai Tuhan belum kau sukai. Bahkan yang mendukakan Tuhan masih kau sukai. Bukankah orang seperti ini sama persis seperti anak sulung? Ada, tapi tidak ada. Bertobatlah, berikan dirimu berdamai dengan Allah. Allah berkata orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bahagialah kita mengampuni orang lain. Bahagialah suami mengasihi istri. Bahagialah istri tunduk pada suami. Bahagialah kita semua mengasihi musuh kita. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahagialah. Kalau kita melakukan firman Tuhan kita menderita, itu menunjukkan Allah belum mengenal engkau. Kau masih hilang. Berikan dirimu didamaikan oleh Allah. Supaya kita benar-benar menjadi Kristen seperti yang Tuhan pikirkan. Supaya kita benar-benar percaya kepada Yesus seperti pikiran Kristus. Sehingga kekudusan ilahi menguasai hidup kita. Tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita berdoa. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan kebetulan kau singkapkan kebenaran ini pada kami Tuhan. Karena kebenaranmu sendiri tegas. Banyak orang katanya melayani, tapi enggak melayani. Bernubuat, mengusir setan. Melakukan banyak mujizat, representatif. Kegiatan-kegiatan orang mengoperasikan karunia-karunia roh. Tetapi tidak pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni, ampuni, ampuni kami semua Tuhan. Apapun dosa yang kau bongkar pada kami. Pada hari ini, ampuni kami Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus ya Roh Kudus, tolonglah kami jangan berbuat dosa lagi. Jika sampai kami berbuat dosa, belas kasihan anugerahmu memperkenankan kami langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Sehingga kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi kami. Bahwa kami gak pernah cocok dengan dosa. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan pernah kami berbuat dosa gak ketahuan sampai mati. Maka terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sehingga melalui ini perubahan karakter kami terjadi. Dan kami semua menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami. Sehingga tempat ini makin dipenuhi kemuliaan nama-Mu. Berkati gembala setempat. Keluarga, semua yang ambil bagian dalam roh takut akan Tuhan. Karena hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saya mohon izin gak bisa menyelesaikan bersama. Shalom.